Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang bernomor NIM 17612011711. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit materi tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dari buku teori dan praktik pengambilan keputusan yang ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Bab 4. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu taetha, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Komponen budaya organisasi ada dua, yaitu yang pertama nilai atau value, yaitu sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua adalah keyakinan atau belief, yaitu tentang bagaimana seharusnya bekerja dalam organisasi. Budaya organisasi, suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Definisi singkat dari etika. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Etika dalam perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Etika seperti yang dicontohkan dalam perilaku Nabi dan Rasul, yaitu sifat sidik, fatonah, amanah, dan tabligh atau disingkat sifat. Kehadiran etika di tengah-tengah kompleksitas agama justru menjadi rahmat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Perkembangan etika perilaku organisasi. Semenjak manajer melakukan pengambilan keputusan dalam lingkup organisasi, maka tentu bahasan mengenai etika pengambilan keputusan tidak lengkap tanpa kita membahas tentang etika dan lingkup perilaku organisasi. Disiplin perilaku organisasi merupakan panduan yang baik untuk memahami dan meningkatkan peran etika dalam organisasi dalam pengambilan keputusan. Bila pemahaman yang benar didapatkan melalui disiplin tersebut, maka perilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan dapat kita hindari. Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Ada 4 macam pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pendekatan manfaat atau utilitarian approach. Yang kedua pendekatan individualisme atau individualism approach. Yang ketiga pendekatan hak moral atau moral right approach. Yang keempat adalah pendekatan keadilan atau justice approach. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial lahir dari kesadaran moral individu dan organisasi dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan. Pandangan ini didasarkan pada tanggung jawab organisasi terhadap pemenuhan kepentingan para stakeholders, baik direct stakeholders maupun indirect stakeholders. CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Manusia dan rasionalitas. Di sini dunia dan manusia, di dalam dunia ada tidak semua informasi reliable dan waktu mencukupi. Dua-duanya ini bertujuan untuk kepuasan, dan manusia hanya memiliki satu, yaitu kapasitas terbatas yang menuju kepuasan dan berakhir pada keputusan pencapaian kepuasan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika di sini, yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua ada proses pengambilan keputusan, yang ketiga ada penerapan tindakan yang dipilih,
Yang keempat, ada pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi ini balik lagi kepada penentuan tujuan dan sebaliknya. Permasalahan terkait dengan etika bisnis. Contoh-contohnya adalah yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan perusahaan. Yang kedua, adanya tindakan insider trading. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.